Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep kesatuan usaha, elemen statement keuangan, pengukuran dan pengakuan pelaporan statement keuangan. Tugas pertemuan tiga kemarin, tujuan pelaporan keuangan, ada 16 orang yang sudah mengumpulkan. Ada Ibu Amaraci, Ibu Ana Irlani, Ibu Aula Nikmah, Ibu Bella Novella, Ibu Cantika Dewanti, Ibu Debbie Avianti, Ibu Esi Yulita, Ibu Verlita, Bapak Gangsar, Ibu Hendrica, Bapak Raka Paksi, Ibu Rizky Angela, Ibu Tiwi, Ibu Tusmiani, Ibu Via Devi, Ibu Widya Priska. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Satya malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Satya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ical. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Selamat Bu. malam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Malam, Bu. wabarakatuh. Malam, Malam, gimana Bu. kabarnya? Kabarnya baik? Ngantuk? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini pada libur nggak tadi teman-teman yang kerja? Enggak, Bu. Oh Enggak nggak, masuk, Bu. tetap masuk ya? Ya sama. Nggak ikut cuti bersama. Oke, oke. Nah, sebelum kita belajar terkait dengan materi hari ini. Nah, kemarin kan teman-teman udah mengerjakan tugas nih. Yang disebutin sama Pak Ical tadi udah masuk semua. Di sini teman-teman yang hadir di Zoom kayaknya udah mengumpulkan semua dan udah ke-record di GC. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba saya ingin tahu beberapa teman-teman nih, siapa yang bersukarela untuk menjawab pertanyaannya. Menjawab pertanyaannya yang sudah saya berikan kemarin. Membacakan jawabannya boleh atau menjelaskan sangat boleh gitu. Nah, mungkin bisa dari nomor satu, kira-kira siapa yang mau sukarelawan untuk menjawab teman-teman? Yang kira-kira belum pernah bertanya atau belum pernah aktif di Zoom, nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Nanti dapat nilai tambahan, Bu ya. Mm-mm. Tiga teraktif itu bakal ada keuntungan sendiri. Ayo teman-teman, siapa kira-kira? Oh, Mbak Esi. Boleh Mbak Esi nomor satu ya? Boleh, Bu. Boleh dibacakan soalnya dan juga jawabannya. Bu, saya cari dokumen dulu. Oke, iya ya silakan teman-teman yang belum buka dokumennya, silakan dibuka terlebih dahulu. Bu, ini kan soalnya dalam menentukan sebuah tujuan perlu Mm-mm. diketahui siapa yang dituju dan apa kepentingannya. Mm-mm. Mengapa demikian? Mm-mm. Ini tuh saya kemarin agak gambling. Ini tujuan apa ya? Apa tujuan laporan keuangan atau tujuan dalam hal global gitu? Mm-mm. Jadi saya jawabnya sesuai apa eh, yang ada di pikiran saya aja ya, Bu ya. Ya, boleh. Jadi Silakan Mbak Esi. kayak tujuan itu penting buat kita karena menurut saya tuh kayak eh, artinya itu artinya menetapkan tujuan dan menerapkan tujuan dalam hal apapun itu kayaknya yang pertama tuh kayak buat kita tuh bisa jadi fokus gitu tujuan yang mau kita raih itu apa. Terus jadi kita kan fokus itu maksudnya jadi kayak fokus di keahlian dan kemampuan kita. Jadi semuanya itu kayak yang kita lakuin tuh nggak sia-sia gitu. Jadi kayak bisa terarah gitu ya Bu ya. Jadi kan Mm-mm. kayak, Betul. jadi kalau kita udah menetapkan satu tujuan buat diri sendiri kan, jadi bisa ada targetnya gitu. Dan yang selanjutnya, di samping tujuan itu membuat kita fokus,
yang selanjutnya adalah memungkinkan kita untuk bisa mengukur kemajuan yang ada dalam dirinya kita. Jadi kan targetnya kita kan mungkin, oh kalau nggak ada tujuan kita nggak bisa mengukur kemampuan dan kemajuan yang udah kita buat nih Bu, gitu. Misalkan kan kita menetapkan satu tujuan buat nulis satu eh nulis nulis tugas atau apa gitu ya Bu. Minimal kita targetnya 300 halaman. Jadi kan kita kan tiap hari bakal kayak nulis terus gitu. Ah, harus sampai mana ya, sampai mana. Jadi kan kita harus udah ada kayak hari ini harus selesai berapa, hari ini harus selesai berapa gitu. Jadi sekaligus mengukur kemampuan sih Bu. Terus yang selanjutnya, tujuan itu kayak membuat kita terikat dan nggak terganggu. Jadi kayak dengan menetapkan tujuan itu kita kayak membuat sebuah batasan-batasan. Jadi kayak ketika kita punya titik akhir dalam pikiran kita, jadi otomatis tuh kayak menjauh dari gangguan-gangguan tertentu dan kayak tetap fokus sama tujuan kita. Dan selanjutnya kalau kita punya tujuan tuh bisa mengatasi kayak masalah penundaan. Biasanya kan kita kan suka kadang males-malesan ya. Hmm. Mantap dulu deh, ini dulu deh, ditunda dulu deh. Prioritasnya kan kayak beda-beda. Oh, aku kerjain ini dulu. Tapi kan kalau ada tujuan kan, oh, gue harus selesaiin ini dulu nih. Aku harus selesaiin ini dulu gitu. Jadi kayak mengatasi penundaan. Terus yang terakhir tuh kayak tujuan tuh kayak memberikan kita motivasi. Kayak dulu kan saya belum ada nih, saya cita-citanya apa ya. Jadi kan nggak tahu nih cita-cita saya apa. Tapi pas saya udah sekarang makin lama makin tahu saya maunya apa. Jadi kayak udah punya target, saya harus selesaiin ini, mau ini selesaiin S1 dulu, baru S2, terus harus begini-begini. Jadi kayak lebih terarah aja. Itu sih Bu, dari saya. Betul. Makasih. Kalau untuk siapanya, apa dijawab, Mbak? Kalau untuk saya, awal untuk diri sendiri sih Bu. Hmm, Tapi kalau oke. misalnya masih punya orang tua ya harus bahagia Mm-mm. dua-duanya. Mm-mm. Oke, betul sekali. Benar sekali ya teman-teman dari Mbak Esi, kita belajar tentang kehidupan. Nah, jadi ketika kita ingin menciptakan sesuatu, kita akan melakukan sesuatu, kita akan membuat sesuatu. Yang pertama kali harus kita fokuskan adalah tujuannya. Tujuannya apa sih? Misalkan kuliah tujuannya apa sih? Nah, dengan ada tujuan, benar kata Mbak Esi, kita itu akan lebih terfokus. Kira-kira bagaimana kita untuk mengimplementasikan hal tersebut? Kayak di laporan keuangan juga pun begitu. Ketika kita membuat laporan keuangan, kita harus memerlukan yang namanya tujuan dari pembentukan laporan keuangan itu apa sih? Gunanya apa, teman-teman? Biar perusahaan itu menciptakan suatu laporan keuangan ada target tertentu. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat diciptakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kayak gitu. Nah, dari yang lain atau ada teman-teman yang lain yang ingin berkomentar juga terkait nomor satu? Bu, maaf tanya, Mm-mm. tapi Mm-mm. pengertian saya itu benar nggak sih Bu? Tujuan hakikinya kita bukan tujuan laporan keuangan dibuat. Betul, betul. Nah, ini kan Oh, di soal kan saya kasih argumen kalian kan. Memang terkait dengan nomor satu itu bisa dilihat dari segi apapun dan juga bisa dilihat secara khusus di laporan keuangan. Betul banget kok Mbak terkait dengan apa ya argumen dari Mbak Es itu udah benar dan cara kita dari sudut pandang perusahaan pun dalam menciptakan suatu laporan keuangan juga sama seperti kita menetapkan tujuan hidup kita. Kayak gitu Mbak Esi. makasih Bu. Mm. Iya, sama-sama Mbak Esi. Yuk, yang lain ada yang mencoba? Saya Bu mungkin Oke, Mbak Cantika. Silahkan Mbak, gimana Mbak? ini kalau KS tadi kan melihatnya dari sudut untuk kayak diri sendiri. Ah, Kalau saya ah. memang kemarin menyimpulkan dari apa dari di Google Classroom kan kayak ditulis gitu kan untuk kayak apa kalau nggak salah tujuan laporan keuangan gitu kan. Mm, Berarti kita betul. langsung pikirnya oh ya ini untuk tujuan laporan keuangan. Mm, Cuma boleh, ini boleh. karena kebetulan saya juga bukan di dunia nyata, di real life-nya saya belum pernah ikut di dunia akuntansi atau keuangan, Bu. Jadi kemarin waktu jawab saya juga ada sedikit browsing di internet dan Oh, yang nggak lain. apa-apa. Boleh, boleh Mbak Cantika. Gimana, gimana nemunya? Ya, kalau di sini sih dari yang saya baca kemarin itu salah satunya itu untuk eh, menyusun laporan keuangan yang relevan itu dan dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Mungkin ini maksudnya itu kalau misalnya kita tidak ada laporan keuangan ya Bu, kalau kayak gitu Mm, nanti takutnya kalau misalnya ada investor atau kalau misalnya ada audit, iya ya Bu, tim audit ya itu betul. supaya juga ada transparansi dan akhirnya saling percaya satu sama lain karena kan Mm, pasti
di pekerjaan apapun, di bidang apapun itu pasti ada perlu transparansi supaya bisa saling percaya. Itu sih Bu Oke, singkatnya. oke. Heeh. Sama ya, kesimpulannya itu sama aja sih tujuan. Berarti maksud dari Mbak Cantika itu tujuannya yaitu untuk agar bisa laporan keuangan itu dibaca maupun dikoreksi atau diawasi oleh seorang auditor kayak gitu. Benar teman-teman, jawaban dari Mbak Esi dan Mbak Cantika saling melengkapi. Nah, mungkin saya lanjut ke nomor 2 ya. Ada yang tanya nggak terkait nomor 1? Aman ya? Oke, sepertinya aman sih teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 2, siapa yang ingin mencoba? Pertanyaannya apa ya? Oh, jelaskan dan beri contoh terkait dengan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomi negara. Ada yang ingin menjawab? Saya Bu, Oke, Mbak Tessa. Gimana Mbak Tessa? kemarin kan ada dikaitkan di soal dikaitkan juga dengan apa Financial Accounting Standard Board itu Hmm, ya Bu. hmm, Ya, jadi kalau yang dari saya cari-cari dan baca kemarin bahwa em, kaitannya pelaporan keuangan yang harus dikaitkannya, mohon maaf, yang harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomi negara itu untuk apa mendukung pencapaian tujuan tertentu antara lain seperti mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang efisien. Jadi tujuan sosialnya di sini adalah pelaporan keuangan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara hmm, keseluruhan. Sebagai contohnya, laporan keuangan perusahaan yang transparan dan akurat dapat membantu investor dan kreditur dalam mengambil keputusan investasi yang tepat dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian tujuannya juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Tujuan secara sosialnya itu adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Contohnya, laporan keuangan pemerintahan yang akuntabel dapat membantu masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, mendorong keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Tujuan sosialnya di sini adalah untuk melestarikan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Contohnya, laporan keuangan perusahaan yang menyertakan informasi tentang emisi karbon, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah sempat disinggung, dan dampak lingkungan lainnya yang dapat membantu untuk mendorong perusahaan lebih baik dan tentunya lebih bertanggung jawab secara sosial kepada lingkungan. Karena bagaimanapun lingkungan akan berdampak kepada generasi ke depannya. Yang keempat itu mendukung stabilitas sistem keuangan. Tujuan sosialnya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah krisis ekonomi. Contohnya adalah dari laporan keuangan bank yang kalau dia kuat dan transparan dapat membantu regulator dalam memantau kesehatan sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Jadi hubungan antara tujuan pelaporan keuangan dan tujuan sosial dan ekonomi negara ini bersifat kompleks dan tidak selalu mudah untuk diukur. Namun teman-teman semua, dengan memahami hubungan ini, kita dapat lebih memahami peran penting pelaporan keuangan dalam mendukung pencapaian dan tujuan-tujuan tersebut yang tadi telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. mantap. Terima kasih Mbak Tessa. Banyak sekali ya yang disebutin oleh Mbak Tessa. Nah, ada dari teman-teman yang lain contoh yang belum disebutkan oleh Mbak Tessa? Ada nggak? Ada yang itu nggak ada yang beda nggak? Benar ya teman-teman terkait dengan apa yang disebutkan Mbak Tessa tadi. Kalau misalkan nanti pengen diulang, apa aja Mbak Tessa tadi? Nah, silahkan PC sendiri ya Mbak Tessanya. Nanti tanya, apa aja Mbak tadi yang disebutin gitu. Nah, itu udah benar sih teman-teman. Nah, saya kira teman-teman juga menemukan hal yang sama ya. Atau ada yang berbeda? Mbak Rizky Angela, berbeda nggak Mbak? Sama Bu. Sama? Mbak Amaraci, sama? Sama Bu. Oke, oke, ya udah. Berarti aman ya untuk nomor 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, ini gampang banget teman-teman. Mengapa informasi Saya laporan Bu. keuangan penting? Siapa dulu ini? Bu. Mbak Amaraci dulu ya. Saya Bu. Iya. Gak apa nanti gantian. Silakan Mbak Amaraci.
Ya, untuk pertanyaan nomor 3 itu, bentar. Mengapa informasi laporan keuangan penting bagi para pemangku kepentingan, terutama investor dan juga kreditor? Yang kita tahu, ini sih Bu, kalau yang punya saya itu, maksudnya untuk informasi laporan keuangan itu kan penting bagi investor dan juga kreditor, karena laporan keuangan itu memberikan gambaran yang sistematis dan juga terstruktur tentang kinerja keuangannya suatu entitas bisnis dan juga organisasi. Nah, ini kenapa informasi laporan keuangan itu penting bagi investor dan kreditor. Kalau semisalnya itu yang pertama itu adalah untuk pengambilan keputusan investasi. Jadi untuk investor itu menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kelayakan investasi yang selama ini dilakukan. Jadi dari laporan keuangan itu memberikan informasi tentang pendapatan, terus biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Dengan demikian, investor itu bisa menentukan apakah harus membeli atau menahan atau juga menjual investasi tersebut. Kalau untuk kreditornya sendiri, yang di mana mereka ini menggunakan laporan keuangannya itu untuk menilai kira-kira kemampuan si peminjam ini untuk membayar kembali pinjamannya itu di tahap level yang seberapa gitu. Terus juga untuk kreditor sendiri, di mana laporan ini memberikan informasi gimana sih kira-kira perusahaan itu dalam menghasilkan pendapatan dan juga mengelola biaya serta kemampuan dalam mengelola aset dan juga kewajiban. Jadi kreditor ini bisa memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Jadi bisa dibayar tepat waktu. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Mbak Amaraci yang tentang investor ya, dari sudut pandang investor. Nah, sekarang Mbak Rizky deh, dari sudut pandang kreditornya gimana Mbak? Melengkapi punya Mbak Amaraci tadi. Sebenarnya sama sih Bu, sama yang lebih Sama. apa dibacakan Bu Amara, cuman mungkin Mm-mm. kata-katanya aja yang beda. Ini saya bacakan aja atau gimana ya Bu? Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau saya kan informasi laporan keuangan itu adalah kunci bagi para pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor. Karena Hmm. beberapa alasan penting. Yang pertama itu penilaian kinerja. Jadi laporan keuangan itu menyediakan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk pendapatan, laba bersih, arus kas, dan posisi keuangan. Jadi hal itu membantu investor dan kreditor dalam menilai seberapa baik perusahaan mengelola aset dan kewajibannya, serta seberapa efisien operasionalnya. Nah, itu pengambilan keputusan investasi. Jadi, investor itu menggunakan informasi laporan keuangan untuk membantu keputusan investasi. Jadi, mereka itu mengevaluasi potensi pertumbuhan dan keuntungan perusahaan seperti resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Terus laporan keuangan yang transparan dan akurat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Nah, itu ada pengukuran resiko. Jadi kreditor menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengevaluasi resiko kredit. Jadi mereka memeriksa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya seperti pembayaran pinjaman dan bunga, serta informasi tersebut membantu kreditor dalam menentukan tingkat suku bunga dan syarat-syarat pinjaman yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu juga ada transparansi dan kepatuhan regulasi. Jadi laporan keuangan yang disusun dengan baik memastikan transparansi dan operasi perusahaan yang membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Hal ini memberikan kepercayaan kepada investor dan kreditor bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Nah, itu juga ada komunikasi dengan pemangku kepentingan. Jadi laporan keuangan itu adalah alat komunikasi yang juga penting antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal termasuk investor dan kreditor dan otoritas pengatur. Jadi informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan itu membantu dalam menjelaskan strategi bisnis, kinerja keuangan, dan proyeksi masa depan perusahaan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan sangat penting bagi para pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor.
karena membantu mereka dalam membuat keputusan investasi yang cerdas, mengukur resiko, memastikan kepatuhan regulasi, dan memahami kinerja keuangan perusahaan. Seperti itu, Bu, kalau untuk jawaban dari Oke, saya. terima kasih Mbak Rizky, Mbak Amaraci, terima kasih. Jadi benar ya teman-teman terkait dengan apa yang sudah disebutkan oleh Mbak Amaraci dan juga Mbak Rizky. Nah, dari teman-teman pasti sama, ya enggak? Intinya memang laporan keuangan itu memang sangat penting ya teman-teman, apalagi untuk pemangku kepentingan khususnya yaitu investor dan kreditor. Soalnya apa dengan tidak adanya laporan keuangan, maka mereka baik itu investor maupun kreditor itu tidak dapat mengambil keputusan dengan baik. Tidak ada dasar bagi mereka untuk mengambil suatu keputusan yang akan sangat mempengaruhi tingkat keuntungan mereka. Kayak gitu, tingkat kepentingan mereka seperti itu. Nah, lanjut yang keempat, nomor 4. Ada yang mau mencoba? Mbak Ana sepertinya kayak mau angkat tangan, kayak mau buka mic. Baik, Bu, saya coba. Oke. Silakan, Saya buka silakan. dokumen dulu, Bu. Mm-mm. Oke, untuk yang keempat ini, saya langsung jawab ya, Bu. Boleh. Mohon koreksinya. Iya. Dalam konteks kualitas informasi pelaporan keuangan, yaitu reliability atau keterandalan. Yang kedua itu understandability atau keterpahaman. Dan yang ketiga ini tentang relevan, keberbautan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan itu sangat penting untuk para pemangku kepentingan. Karena yang pertama, satu, reliability atau keterandalan ini merupakan informasi dalam laporan keuangan yang penting karena para pemangku itu berkepentingan harus bisa percaya bahwa informasi yang disajikan itu benar dan akurat. Misalnya, jika sebuah perusahaan itu tidak konsisten dalam mencatat transaksi atau tidak melakukan audit secara teliti, maka informasi yang disajikan itu tidak akan dapat diandalkan. Akibatnya, para pemangku kepentingan seperti investor atau kreditur itu mungkin akan mengalami keraguan dalam mengambil keputusan investasi atau pemberian kredit kepada perusahaan. Yang kedua, understandability atau keterpahaman informasi dalam laporan keuangan itu juga penting karena para pemangku itu kepentingannya perlu memahami informasi yang disajikan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Jika informasi yang disajikan terlalu rumit atau sulit dipahami, maka para pemangku kepentingan itu mungkin akan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai contohnya, jika laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan istilah atau konsep yang terlalu teknis, mungkin akan sulit dipahami oleh pemangku kepentingan non-keuangan seperti karyawan atau masyarakat umum. Yang ketiga, relevan, keberbautan informasi dalam laporan keuangan itu sangat penting karena informasi yang disajikan harus relevan dan dapat mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan. Contohnya, jika sebuah perusahaan tidak menyertakan informasi penting yang relevan dalam laporan keuangannya seperti informasi tentang risiko yang dihadapi atau proyeksi keuangan di masa depan, maka para investor itu mungkin akan kehilangan kepercayaan dan mereka terhadap perusahaan dan menarik investasinya. Jadi nggak jadi masukkan investasi ke dalam perusahaan tersebut, nggak jadi kerjasama. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana. Baik sekali. Udah jelas ya teman-teman. Ada yang lain nggak? Kira-kira ada sudut pandang yang lain nggak? Atau sama? Jadi memang benar ya teman-teman ya, laporan keuangan itu terutama itu harus mencakup 3 hal tersebut. Harus benar dan akurat, harus mudah dipahami, dan juga harus relevan sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah informasi yang sudah disebutkan itu relevan atau tidak? Nah, itu kita sangat membutuhkan yang namanya auditor, di mana auditor itu akan mengecek kira-kira apakah laporan keuangan tersebut sudah relevan atau enggak ya gitu. Nah, kalau misalkan belum relevan, maka hal tersebut akan berpengaruh pada pendapat atau opini dari auditor. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Nah, untuk materi minggu lalu, saya kira sudah clear ya teman-teman ya. Udah siap untuk materi hari ini? Boleh ya Siap, saya Bu. buka? Oke. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan belajar terkait dengan rangka konseptual part 2. Jadi ini lanjutan dari kemarin teman-teman.
Kita kemarin itu belajar terkait dengan rangka konseptual terkait dengan hal tujuan laporan keuangan. Sekarang kita lebih fokus ke pengukuran dan pengakuan di dalam laporan keuangannya, teman-teman. Jadi ini itu kayak apa ya? Kemarin itu lebih luas. Nah, sekarang itu mulai mengerucut nih di dalam laporan keuangan. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari, teman-teman? Di sini ada 4 tema penting. Yang pertama yaitu konsep kesatuan usaha. Yang kedua, elemen statement keuangan. Nah, statement keuangan di sini saya ingatkan di awal yaitu statement keuangan itu sama aja seperti laporan keuangan, nama lain dari laporan keuangan, teman-teman. Terus yang ketiga yaitu pengukuran dan pengakuan. Dan yang keempat, pelaporan statement keuangan. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke 4 tema yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan definisi akuntansi. Nah, kita akan flashback sebentar di pertemuan yang pertama. Jadi, teman-teman, kita udah tahu ya terkait dengan definisi akuntansi di dalam buku akuntansi atau di manajemen pun mungkin pernah dipelajari terkait dengan definisi akuntansi. Dan kebanyakan di dalam buku-buku tersebut, definisi akuntansi itu yang disebutkan adalah definisi dalam hal praktek serta umum. Kayak gini, pengertian dari akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan. Nah, dari sini pun kita bisa melihat bahwa pengertian ini lebih terfokus pada bagaimana praktisnya, bagaimana prakteknya, yaitu praktek akuntansi terdiri dari hal mengidentifikasi, mencatat, dan juga mengkomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan atau pemangku kepentingan. Nah, ternyata teman-teman, selain ada definisi praktis, itu ada yang namanya definisi formal, teman-teman. Nah, definisi formal dari akuntansi sendiri itu yaitu kegiatan yang dilandasi oleh konsep kesatuan usaha yang memandang perusahaan sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri terpisah dari pemilik. Nah, jadi di sini definisi formal itu menekankan bahwa akuntansi itu sesuai dengan konsep kesatuan usaha. Nah, seperti apa sih konsep kesatuan usaha? Nah, kayak gini teman-teman. Jika dilihat dari ilustrasi seperti ini ya, di sini ada perusahaan. Terus ada pemilik perusahaan. Nggak mungkin dong perusahaan itu nggak punya yang namanya pemilik. Pasti setiap perusahaan itu memiliki yang namanya pemilik. Kayak gitu. Nah, misalkan ini Indofood, ini pemiliknya adalah bapak ini. Saya lupa namanya. Eh, siapa ya? Saya lupa. Pokoknya ini itu, foto profil ini merupakan pemilik dari perusahaan Indofood. Nah, di mana di dalam akuntansi, teman-teman, perusahaan dengan pemilik perusahaan itu terpisah, teman-teman. Nah, seorang akuntan dari sudut pandang akuntansi itu mereka hanya berfokus pada keuangan perusahaan. Mereka nggak peduli dengan pemilik perusahaan, gimana utang pemilik perusahaan itu kayak gimana, pendapatannya kayak gimana, itu dia tidak peduli gitu. Yang terpenting adalah akuntan itu hanya berfokus pada perusahaan. Bagaimana aset perusahaan, bagaimana utang perusahaan, bagaimana pendapatannya, seperti itu teman-teman. Jadi udah jelas ya teman-teman, dari sini udah terlihat bahwa akuntansi itu hanya berfokus pada perusahaan. Dia nggak mempedulikan apakah pemilik perusahaan ini kaya atau miskin, punya utang atau enggak. Nah, itu akuntan nggak peduli. Dia hanya peduli terhadap perusahaannya. Seperti itu teman-teman. Nah, implikasi dari konsep kesatuan usaha yang perlu teman-teman ketahui yaitu yang pertama, perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan subjek pelaporan. Jadi seperti yang saya katakan bahwa akuntansi itu hanya berfokus pada perusahaan, pada keuangan perusahaan. Terus yang kedua yaitu hubungan perusahaan dan pemilik merupakan hubungan bisnis, sehingga perlu adanya pertanggungjelasan sumber atau manfaat ekonomi yang dipercayakan kepada perusahaan untuk dikelola oleh manajer. Nah, jadi teman-teman kalau kalian punya toko ya, kalian nggak boleh serta-merta tiba-tiba ngambil jajan di tokomu, itu nggak boleh teman-teman. Kalau dalam konsep kesatuan usaha.
Jadi konsep kesatuan usaha itu kalau misalkan kita sebagai pemilik toko, terus kita akan mengambil jajan di toko kita, itu harus dicatat. Nggak boleh nggak dicatat. Meskipun itu adalah pemilik, meskipun kita adalah pemilik. Jadi setiap transaksi, meskipun itu berhubungan dengan pemilik, itu tetap harus dicatat. Kayak gitu. Nah, terus konsep kesatuan usaha itu menjadi basis untuk menetapkan definisi elemen statement keuangan secara formal. Jadi kayak aset, terus utang, beban, pendapatan, laba, itu tuh akan apa ya memperlihatkan terkait dengan perusahaan tersebut. Asetnya perusahaan seperti apa, utang perusahaan seperti apa, kayak gitu. Bukan kayak aset pemilik perusahaan itu seperti apa, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya adalah gampangnya konsep kesatuan usaha itu sangat berfokus pada perusahaan, bukan pada pemilik perusahaan. Misalkan pemilik perusahaan punya utang, dia kaya atau miskin, itu bukan urusan dari akuntan. Dia hanya berfokus untuk mengelola perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dari sini paham ya teman-teman? Oke, saya lanjut. Kalau misal ada pertanyaan, boleh langsung disela, nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa elemen di laporan keuangan itu terdapat yang namanya elemen-elemen. Kalau kalian apa ya, kalian ketahui itu yang biasanya itu disebut akun-akun. Ada akun aset, ada akun kewajiban, kayak gitu. Aset itu terdiri dari akun kas, akun peralatan, akun perlengkapan. Nah, seperti itu yang namanya elemen, teman-teman. Nah, pertama, ada beberapa elemen di mana dia itu ada di balance sheet atau laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu aset, di mana pengertian dari aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya, kayak apa? Tanah, peralatan, perlengkapan, kas. Seperti itu ya teman-teman untuk gambaran laporan keuangan yang sederhana. Terus yang kedua yaitu kewajiban. Di mana kalian udah tahu ya kewajiban itu pasti berkaitan dengan utang. Nah, kewajiban itu memiliki arti yaitu kewajiban finansial atau tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas yang harus diselesaikan atau dibayarkan di masa mendatang. Udah jelas sekali ya teman-teman. Nggak mungkin kalau perusahaan punya utang nggak dibayar. Jadi memang itu merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk membayar utang yang telah dilakukan di masa yang lalu. Kayak gitu teman-teman. Terus ekuitas. Nah, ekuitas itu juga ada di laporan posisi keuangan, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, itu ekuitas berada di bawahnya utang biasanya. Nah, ekuitas itu apa? Ekuitas itu merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas atau juga dikenal sebagai modal pemilik. Ekuitas pemegang saham. Nah, dari ekuitas ini, teman-teman, kita bisa mengetahui kira-kira modal yang dimiliki oleh pemilik itu berapa, kayak gitu. Kontribusi pemilik itu seperti apa? Nah, itu bisa dilihat dari elemen ekuitas. Nah, begitupun dengan investasi, teman-teman. Investasi itu juga kontribusi dari pemilik atau penanam modal, yaitu dana yang diinvestasikan dalam entitas. Misalkan kalau teman-teman itu belajar pengantar akuntansi, biasanya kan di awal-awal pemilik si A itu menanamkan modalnya sebesar 5 juta. Nah, nanti jurnalnya kas pada pendapatan. Kas pada modal. Nah, kayak gitu. Itu yang namanya investasi, salah satu contoh dari investasi. Terus prefer. Prefer yaitu penarikan atau pengeluaran dana dari perusahaan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Misalkan kita punya toko, terus kita kekurangan uang nih. Nah, kita ingin mengambil uang tersebut, mengambil uang toko tersebut. Padahal itu yang notabene toko tersebut itu milik kita. Nah, itu tetap dicatat teman-teman. Prefer terhadap kas. Jadi kas milik toko itu akan berkurang dan prefernya akan bertambah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dari sini teman-teman, ada yang kurang paham nggak terkait dengan elemen-elemen dasar dari statement laporan keuangan? Sudah paham ya teman-teman? Oke, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa teman-teman langsung disela.
Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan, akun-akun atau elemen-elemen yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu mencerminkan yang namanya balance sheet atau laporan posisi keuangan. Di mana di laporan posisi keuangan itu ada dua part teman-teman. Ada aset dan juga ada liabilities dan owners equity atau ekuitas. Nah, aset biasanya itu terdiri dari kas, account receivable itu piutang, supplies itu perlengkapan, equipment itu peralatan. Nah, kayak gitu. Nah, terus di bagian yang kedua ada liabilities, ada utang, account payable, utang jangka pendek. Terus ada ekuitas, owners capital, ekuitas yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nah, ketika total aset dengan total liabilities dan owners equity dibandingkan, itu harus balance. Kalau misalkan belum balance, berarti ada pencatatan di sebelumnya yang salah. Biasanya di jurnal, pencatatan jurnalnya itu salah, sehingga tidak mencerminkan balance. Kayak gitu, tidak sama. Nah, pusingnya akuntan itu kan di sini ya teman-teman. Salah satu angka pun itu akan nggak balance, kayak gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah pernah belajar akuntansi pasti pusingnya di sini. Saya pun juga. Apalagi kalau udah berhadapan dengan laporan keuangan yang sangat rumit, nah itu wah sangat susah sekali untuk melakukan ini ketika tidak teliti. Jadi memang akuntan itu diperlukan ketelitian yang sangat tinggi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, next. Nah, selanjutnya, elemen selanjutnya ada pendapatan, biaya, laba atau untung, dan rugi. Nah, kira-kira ini di elemen mana? Di laporan keuangan yang mana, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu pendapatan, biaya, laba, dan rugi biasanya di laporan keuangan bagian mana nih? Mbak Bella? Halo Mbak Bella, saya belum mendengar suaranya hari ini. Iya, halo Bu. Nah, nah ini Mbak kira-kira terkait dengan elemen-elemen yang ada di slide. Kira-kira dia masuk ke laporan keuangan bagian mana nih? Ada pendapatan, beban atau biaya, untung, rugi. Maksudnya yang kredit atau debit gitu atau gimana, Bu? Enggak, kan di laporan keuangan itu ada empat nih. Ada laporan posisi keuangan, ada laba rugi, ada arus kas, perubahan Oh, modal. Nah, kayak gitu. Kira-kira di mana? di yang pertama tadi. Apa? Apa? Saya lupa. Saya nyebutin yang pertama apa tadi? Sama Bu, saya juga lupa. Ada teman-teman yang mau membantu Mbak Bella? Laba rugi, Bu. Oke, bener ya Mbak Tessa. Oke, teman-teman, jadi terkait dengan elemen pendapatan, biaya atau beban, untung atau laba, dan juga rugi, itu tercermin dalam laporan laba rugi. Itu ya Mbak Bella ya. Nah, pengertian dari pendapatan adalah arus kas ekonomi selama periode tertentu yang berasal dari aktivitas utama entitas. Nah, misalkan kalian punya jasa, ada yang memakai jasa kalian dan kalian dibayar. Nah, maka hal tersebut akan diakui sebagai pendapatan. Terus misal kalian punya barang, terus dijual, terus kita atau kalian mendapatkan uang. Nah, itu juga masuk ke pendapatan atau penjualan. Terus beban. Beban itu merupakan pengeluaran atau pengurangan nilai ekonomi yang terjadi selama periode tertentu yang berkaitan dengan aktivitas utama entitas. Misalkan teman-teman menyewa kantor untuk beroperasional perusahaan. Nah, itu bisa dikatakan beban sewa ketika kita membayar sewa tersebut. Seperti itu. Terus untung atau laba, udah jelas sekali ya teman-teman. Jadi laba itu merupakan jumlah positif yang tersisa setelah pendapatan dari penjualan barang atau jasa dikurangi dengan semua biaya terkait dengan penghasilan tersebut. Nah, jadi pendapatan dikurangi biaya itu akan menghasilkan laba atau rugi, tergantung dengan apakah hasilnya itu positif atau negatif. Jika pendapatannya itu lebih tinggi daripada biaya, maka akan menciptakan suatu laba. Begitupun sebaliknya, jika biaya itu lebih tinggi daripada pendapatan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut
merugi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, bisa dilihat, nah income statement atau laporan laba rugi, revenue, pendapatan. Nah, pendapatan service, pendapatan pelayanan, pendapatan jasa, ada expense atau beban. Nah, ini ada beban gaji, beban sewa, beban advertising, itu beban apa? Iklan ya, teman-teman ya. Terus beban peralatan dan sebagainya. Nah, ini memang di income statement atau laba rugi itu ada bagian revenue atau pendapatan dan juga ada bagian beban, di mana pendapatan dikurangi beban akan menciptakan suatu laba atau rugi. Nah, kalau ini net income-nya itu dia positif, berarti dapat dikatakan bahwa perusahaan Softbite itu mengalami laba. Kalau dia minus, otomatis kalau minus revenue-nya lebih kecil dibandingkan dengan expense atau bebannya. Maka hal tersebut dapat dikatakan merugi. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus ini ada elemen lainnya, teman-teman, yang tidak kalah penting. Jadi ada elemen-elemen yang tercermin di dalam laporan arus kas. Itu ada 3 elemen. Yang pertama yaitu aliran kas dari kegiatan operasi. Jadi jumlah kas yang diterima atau dibayarkan sebagai hasil dari operasi bisnis utama perusahaan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, laporan arus kas itu merupakan laporan yang berfokus pada keluar masuknya kas perusahaan, teman-teman. Jadi laporan arus kas itu sangat fokus sekali pada kas, tidak ada akun lain. Pasti mesti selalu yang berhubungan dengan kas. Nah, kalau aliran kas dari kegiatan operasi, contohnya kayak apa? Misalkan tadi kita menjual barang, kita kan mendapatkan kas masuk tuh. Nah, itu juga dicatat di dalam laporan arus kas. Salah satunya kayak gitu. Terus kita membeli peralatan, kita mengeluarkan kas dong. Nah, itu juga dicatat di dalam laporan arus kas. Terus yang kedua, yaitu aliran kas dari kegiatan investasi, di mana pengertiannya yaitu jumlah kas yang diterima dari penjualan aset tetap atau investasi lainnya, serta jumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh atau mengembangkan suatu aset tetap atau investasi lainnya. Nah, misalkan teman-teman itu membeli aset tetap, nah itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan investasi jika aset tetapnya tersebut memang ditujukan untuk investasi kayak gitu. Terus aliran kas dari kegiatan pendanaan, jumlah kas yang diterima dari atau dibayarkan kepada pihak-pihak luar yang terkait dengan pendanaan perusahaan. Nah, contohnya itu ketika suatu perusahaan itu membagikan dividen kepada investor. Nah, pasti perusahaan yang go public itu pasti ada kegiatan pembagian dividen. Nah, itu salah satu contoh dari kegiatan pendanaan, teman-teman. Nah, ketika pembagian dividen, maka otomatis kasnya pun berkurang. Nah, itu pun juga dicatat di dalam aliran kas dari kegiatan pendanaan. Kayak gitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Ada cash flow from operating activities, ada cash flow from investing activities, dan juga ada cash flow from financing activities. Jadi 3 elemen ini harus dicatat di dalam laporan arus kas atau statement of cash flow. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan terkait dengan laporan keuangan bagaimana prakteknya, itu teman-teman pasti udah belajar di pengantar akuntansi. Iya nggak teman-teman? Pasti udah belajar sih. Nah, terus pasti teman-teman juga tahu atau mungkin lupa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di antara part-part dari laporan keuangan itu kan ada 4. Nah, itu memiliki hubungan masing-masing teman-teman. Kayak yang tadi yang saya sebutkan bahwa laporan laba rugi hasil akhirnya itu yaitu laba atau rugi. Di mana nantinya laba atau rugi ini akan ditransfer ke dalam laporan perubahan modal teman-teman. Untuk mengetahui berapa sih kira-kira ekuitas dari pemilik perusahaan. Nah, kayak gitu. Net income-nya akan ditambahkan di sini. Nah, drawings, dikurangi drawings. Drawings itu kayak prefer, teman-teman. Jadi pemilik perusahaan itu akan mengurangi aset suatu perusahaan kayak gitu. Nah,
ketika investment ditambah dengan net income dikurangi dengan drawings, maka akan menghasilkan ekuitas pemilik. Kayak gitu. Nah, ekuitas pemilik ini akan dibawa kemana? Ekuitas pemilik ini nantinya akan dibawa ke owner's capital tadi, teman-teman. Jadi memang keempat keempat laporan keuangan itu saling berhubungan satu sama lain. Kayak gitu. Terus tadi teman-teman ingat kan ada yang namanya cash flow. Nah, kas yang di dalam laporan posisi keuangan itu juga nantinya akan dimasukkan kepada nantinya akan sama. Hasil akhirnya itu akan sama. Laporan arus kas dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca itu harus sama, teman-teman. Kalau teman-teman itu menghitung ternyata tidak sama, maka kemungkinan besar ada kesalahan pencatatan yang berkaitan dengan kas. Atau ada akun-akun atau ada transaksi-transaksi yang belum dicatat di dalam statement of cash flow, sehingga tidak mencerminkan kas yang ada di laporan posisi keuangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman sekedar tahu aja sih. Nah, untuk penyusunannya kalau di perusahaan itu pasti yang melakukan penyusunan yaitu yaitu akuntan. Teman-teman sebagai manajer itu hanya perlu tahu kira-kira mereka mencatatnya udah benar nggak ya. Nah, kalian bisa melihat nih secara garis besar kira-kira kasnya di laporan posisi keuangan itu sama nggak ya kayak di laporan arus kas. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi bisa dilihatlah secara garis besar apakah laporan keuangannya itu pencatatannya udah benar atau enggak. Nah, kayak gitu. Dari situ ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Masih aman ya? Oke, Masih belum, Bu. masih belum. Oke, mana? Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengukuran. Nah, jadi teman-teman di dalam akuntansi itu ada beberapa metode yang penting teman-teman ketahui. Di antaranya yaitu ada metode pengukuran dan juga ada metode pengakuan. Metode pengukuran itu pengertiannya yaitu penentuan besarnya jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada suatu elemen laporan keuangan. Nah, jadi ketika kita ingin menentukan kira-kira jumlah rupiahnya berapa sih yang harus dilekatkan di laporan keuangan? Misalkan kita membeli suatu barang seharga 2.000. Nah, apakah 2.000 ini memang benar-benar yang perlu dicatat di dalam laporan keuangan? Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam akuntansi itu ada dua jenis metode. Yang pertama ada metode cost historis atau historical cost. Yang kedua yaitu ada cost sekarang atau current cost. Nah, cost historis itu merupakan nilai pada saat akuisisi atau pembentukan, nilai yang disepakati pada saat transaksi. Contohnya, misalkan jika perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga 10.000, teman-teman, maka nilai aset dalam laporan keuangan akan dicatat sebagai 10.000 atau sebesar 10.000. Jadi pencatatannya itu sesuai dengan jumlah rupiah atau jumlah dolar yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Kayak gitu. Jadi nilai transaksi yang dicatat di dalam cost historis itu, teman-teman. Contoh lagi, misalkan jika perusahaan mengambil pinjaman atau utang sebesar 50.000 dolar, maka nilai kewajiban yang dicatat dalam laporan keuangan juga akan menjadi 50.000 dolar. Nah, jadi cost historis itu merupakan jumlah rupiah atau jumlah dolar yang yang dicatat sesuai dengan harga pada saat transaksi. Kayak gitu. Berbeda dengan cost sekarang atau current cost. Current cost itu nilai yang diukur berdasarkan nilai pasar saat ini atau nilai wajar saat ini. Nah, ini sepertinya pernah ditanyakan oleh teman kita, salah satu teman kita terkait dengan nilai pasar. Nah, jadi eh, nilai pasar itu merupakan nilai yang dapat berubah dari waktu ke waktu, teman-teman. Contohnya yaitu saham. Nah, kalau teman-teman main saham nih, pasti di tiap menit, di tiap detik pun itu bisa mengalami perubahan harga. Nah, biasanya perusahaan itu mencatatnya itu berdasarkan metode current cost. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman sekarang itu saat ini di Indonesia itu current cost itu jarang digunakan. Oleh IAI itu disarankan menggunakan historical cost. Kenapa? Karena
dengan adanya nilai pasar yang dapat berubah dari waktu ke waktu itu malah menyebabkan ambigu, teman-teman. Soalnya misalkan saham aja ya, di detik ini kita mencatat harga 500. Detik berikutnya itu akan menghasilkan harga sebesar 550. Nah, itu kan sangat tidak efektif untuk digunakan pencatatan. Maka dari itu oleh IAI disarankan perusahaan-perusahaan itu menggunakan historical cost dalam pencatatan akuntansi. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke metode pengakuan, di mana metode pengakuan itu merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan kapan dan bagaimana transaksi dan peristiwa bisnis dicatat dalam laporan keuangan. Kalau yang tadi, pengukuran itu kita ingin mengetahui kira-kira berapa nominal yang akan dicatatkan di dalam laporan keuangan. Kalau pengakuan itu kapan sih transaksi yang sudah kita lakukan ini dicatat? Kapan sih kejadian ekonomi ini dicatat di dalam laporan keuangan? Kayak gitu. Nah, di dalam akuntansi itu teman-teman ada dua metode, yaitu ada metode accrual dan juga ada metode kas. Di mana metode accrual itu mengakui pendapatan dan juga beban ketika transaksi terjadi, bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. Berbeda dengan metode kas, di mana metode kas itu mengakui pendapatan dan beban saat uang diterima atau dibayarkan. Kayak gitu. Jadi metode accrual itu meskipun kita sudah memberikan jasa kepada konsumen kita, terus kita belum dibayar, maka kita tetap mencatat pendapatan kita, kayak gitu. Terus kalau di kas itu kita bisa mengakui pendapatan pendapatan kita ketika kita sudah mendapatkan uang secara real, kayak gitu. Nah, kan sudah jelas ya terkait dengan metode kas. Kas, jadi kita itu gampangannya untuk melihatnya, untuk mengingatnya, yaitu metode kas itu ketika uang kita terima atau uang kita bayarkan. Kalau metode accrual itu ketika kejadian ekonomi itu terjadi. Meskipun belum mendapatkan uang, nggak apa-apa, diakui aja. Kayak gitu, teman-teman. Terus juga baik itu pendapatan maupun beban, beban itu juga diakui. Kalau metode accrual itu beban itu diakui saat layanan atau barang diterima oleh perusahaan dan dapat diukur dengan andal. Kalau metode kas itu beban diakui hanya ketika uang dibayarkan, sama seperti yang sudah saya katakan tadi. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh ini. Nah, kita berfokus pada pendapatan terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada contoh kasus, yaitu Sarah merupakan seorang fotografer. Nah, lalu ada sebuah pasangan nih, memesan jasa Sarah selama 2 hari untuk pengambilan foto pernikahan mereka dengan biaya sebesar 2 juta dolar. Nah, Sarah akan menghadiri dan memotret pernikahan pasangan tersebut pada tanggal yang telah ditentukan. Itu udah pasti ya. Nah, pada hari ke-1, teman-teman, Sarah itu telah menyelesaikan 50% pemotretan pernikahan. Sisanya, yaitu 50% sisanya, itu dilakukan keesokan harinya. Nah, pasangan tersebut membayar jasa Sarah setelah pemotretan selesai, yaitu pada hari kedua. Nah, kalau teman-teman identifikasi, kalau pakai metode accrual dan metode kas itu bagaimana sih? Nah, kalau metode accrual, teman-teman, pendapatan pada hari pertama itu tetap diakui, teman-teman. Meskipun Sarah itu belum mendapatkan uang, meskipun Sarah itu belum memegang kas, belum memegang duit, kayak gitu. Nah, sudah diketahui bahwa pada hari pertama itu kan masih menyelesaikan sebesar 50%, belum 100%. Maka dari itu, pendapatan yang dapat diakui oleh Sarah itu masih hanya sebesar 1 juta. Nah, jadi pendapatannya itu memang 1 juta. Jadi di dalam metode accrual itu tuh bertahap, teman-teman, dalam pengakuan pendapatannya. Berbeda dengan pengakuan pendapatan pada metode kas. Jadi pendapatan itu diakui pada hari kedua, yaitu setelah Sarah mendapatkan uang. Nah, bagaimana dengan hari ke-1-nya, Bu? Jadi pada hari ke-1, Sarah itu tidak mencatatkan apapun. Kayak gitu. Jadi metode accrual itu pada hari ke-1 dan kedua Sarah sama-sama mencatat. Kalau pada metode kas itu pada hari kedua aja, yaitu pada hari Sarah menerima duit.
Nah, bagaimana ketika Sarah itu menerima duit itu pada hari ketiga misalkan? Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ya mau nggak mau, Sarah tidak mencatatkan sesuatu pada hari ke-1 dan hari kedua. Jadi catatan laporan keuangannya pada hari ke-1 dan hari kedua itu kosong. Dan akan terisi ketika pada hari di mana Sarah akan mendapatkan uang. Kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman paham nggak? Atau perlu diulangi? Ini diem paham atau enggak ya teman-teman? Mbak Esi gimana? Paham nggak Mbak? Paham ya? Mbak Rizky Mencerna, Bu. masih mencerna. Oke, oke. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Biar gampangnya, gampang diingat, yaitu metode akrual itu dicatat secara bertahap. Di mana seseorang meskipun belum mendapatkan uang, itu pendapatan atau beban itu tetap dicatat. Nah, kalau metode kas, itu transaksi akan dicatat ketika seseorang mendapatkan uang. Kayak gitu. Gampangannya itu ngapalin metode kas ini loh. Kalau metode kas ini, oh berarti kapan kita perlu mencatat? Ketika kita mendapatkan uang. Ketika kita sudah mendapatkan uang secara fisik maupun transferan, kayak gitu. Kalau metode akrual itu dicatat ketika pendapatan ketika barang atau jasa itu sudah kita terima atau sudah kita berikan kepada konsumen. Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mencerna setelah matkul hari ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari beban, teman-teman, contoh lagi kasus XYZ, com, company sampean, XYZ Company itu merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis konsultasi IT. XYZ Company itu menyewa kantor dengan biaya sewa bulanan sebesar 5 juta dolar. Nah, pada tanggal 1 Mei, XYZ Company itu menggunakan kantor tersebut untuk berbagai kegiatan bisnisnya. Nah, di sini XYZ Company itu disuruh untuk mencatat beban sewanya, teman-teman. Ketika ada kegiatan seperti ini, maka perusahaan diwajibkan untuk mencatat beban sewa. Nah, kapan kira-kira beban sewa itu diakui atau dicatat di laporan keuangan? Nah, dalam sudut pandang akuntansi, teman-teman, itu juga ada metode akrual dan juga metode kas. Jadi, kalau XYZ Company itu mencatat dengan menggunakan metode akrual, maka beban akan diakui pada akhir bulan Mei. Meskipun XYZ Company itu belum membayar sewa untuk bulan Mei. Nah, kenapa kok diakui? Karena beban sewa tersebut sudah digunakan, teman-teman. Nah, pada bulan Mei itu kan sudah terlihat ya bahwa XYZ Company itu sudah menempati kantor tersebut. Nah, ketika XYZ itu sudah menempati kantor tersebut, maka otomatis beban sewa itu harus dicatat meskipun XYZ itu belum membayar sewa tersebut. Nah, kayak gitu. Berbeda dengan metode kas. Kalau metode kas itu beban diakui ketika XYZ membayar beban tersebut. Misalkan XYZ itu membayar pada tanggal 5 Juni untuk membayar sewa pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei. Maka beban baru diakui sebesar 5.000 dolar pada bulan Juni, tanggal 5 Juni. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sama kayak yang sebelumnya, jadi metode akrual itu dicatat pada saat kejadian ekonomi itu terjadi. Kalau metode kas itu dicatat pada saat suatu perusahaan menerima atau membayar dengan cash ataupun dengan transfer. Membayar suatu kas ininya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya yaitu ada lingkup informasi laporan keuangan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu teman-teman, ada statement keuangan, ada laporan keuangan, ada catatan laporan keuangan, ada informasi pelengkap, ada media pelaporan keuangan dan informasi lain. Nah, ini semua kan
yang dinamakan informasi keuangan. Jadi informasi keuangan itu nggak hanya laporan keuangan, nggak hanya laporan tahunan aja. Nah, tapi ini semua merupakan yang namanya informasi keuangan. Nah, di mana ketika kita mempelajari lingkup pengakuan dan pengukuran, maka akan berfokus pada statement keuangan, pada laporan keuangan. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan, kita harus paham terkait dengan pengakuan dan pengukurannya. Kayak gitu. Terus, di dalam laporan keuangan biasanya diikuti oleh catatan atas laporan keuangan atau catatan atas statement keuangan. Nah, ini merupakan statement laporan keuangan dasar. Jadi, sak bundle itu ya teman ya. Satu bundle laporan keuangan itu terdiri dari laporan keuangan yang ada laba rugi, posisi keuangan, arus kas, dan sebagainya, ditambah dengan catatan atas statement keuangan. Kayak gitu. Terus ada lagi informasi pelengkap. Nah, biasanya teman-teman, informasi pelengkap itu ada di laporan tahunan. Nah, di laporan tahunan itu biasanya halamannya itu sekitar 170-an, 200-an kayak gitu. Soalnya apa? Karena di dalam laporan tahunan itu ada yang namanya informasi pelengkap. Jadi informasi pelengkap itu sudah diatur oleh standar juga. Kayak gitu. Nah, dari ketiga ini itu akan tercermin di dalam laporan tahunan. Terus di luar itu teman-teman ada media pelaporan keuangan yang lain. Nah, contohnya kayak misalkan silabus yang dikeluarkan oleh perusahaan kayak gitu. Terus tuh buletin-buletin majalah kayak gitu. Itu namanya media pelaporan keuangan lain yang diciptakan atau yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan untuk menambah informasi yang belum ada di laporan tahunan. Terus juga ada informasi lain. Misalkan informasi lain itu biasanya di media-media, di berita-berita, itu pun bisa dikatakan informasi lain. Di mana informasi tersebut memang relevan dengan keputusan. Contohnya, misalkan Garuda, kemarin yang sudah saya contohkan. Garuda itu kan melakukan manipulasi laporan keuangan. Di mana media kayak Kompas TV, Metro TV, dan lain-lain, itu kan pastinya itu kan memflorkan terkait dengan dugaan tersebut. Nah, maka informasi tersebut, informasi yang kita dapat dari media-media sosial, media-media yang lain pun itu dapat mempengaruhi suatu keputusan pembaca laporan keuangan atau pemangku kepentingan, yaitu investor maupun kreditor. Seperti itu. Nah, sekian materi yang sudah kita pelajari di hari ini. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau masih mencerna teman-teman? Siapa ya yang belum nggak ada suaranya nih? Mbak Widya Priska, halo Mbak. Mas Angga, Mbak Devi, Mbak Aula, bagaimana? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Ibu satu yang tanya loh Bapak Ibu. Gimana? Kayaknya teman-teman ini butuh ini deh, butuh apa? Pemahaman lebih lanjut ya, maksudnya butuh mencerna, butuh merenung, membaca-baca ulang gitu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ya, saya menyadari sih teman-teman. Soalnya juga teman-teman kan basicnya manajemen ya, bukan akuntansi ya. Jadi untuk memahami hal ini tuh mungkin butuh waktu karena teman-teman memang nggak belajar dari awal kayak teman-teman akuntansi seperti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini informasi yang sangat penting. Weh, sebagai manajer itu kalian nggak cukup hanya hanya mengetahui ilmu-ilmu manajemen, perlu ilmu akuntansi juga biar lebih top chair. Atau nanti teman-teman mau S2 akuntansi, wah mantep banget tuh. Habis manajemen akuntansi, modiar. Gak apa-apa teman-teman, keren tapi. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Aku bisa kasih contoh yang Heeh. lain nggak? Yang Apa-apa, yang mana? metode akrual sama kas, tapi yang Siapa itu? perusahaan juga. Mbak Bella. Akrul sama kas. Yang masa yang Misalkan, perusahaan. yang perusahaan. Sebenarnya Mbak, perusahaan itu sama aja sih Mbak. Jasa, Sarah itu kan sama aja kayak perusahaan ya Mbak ya.
suatu perusahaan itu kan ada jasa dan juga ada apa? Selain jasa apa teman-teman? Perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya Mbak, itu tuh sama aja. Intinya itu sama aja. Nah, ini kok saya kasih contoh yang paling sederhana, Mbak Bella. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk ke ke perusahaan dagang, itu pasti teman-teman sangat susah untuk memahami. Soalnya memang notabene perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu lebih rumitan perusahaan dagang, Mbak. Nah, maka dari itu ini saya kasih contoh dari perusahaan jasa. Kayak gitu Mbak Sarah. Nah, dari sini kira-kira apa yang ingin ditanyakan Mbak Bella? Ini dulu paham atau enggak terkait dengan contoh ini? Kalau yang bagian ini paham, Bu. Terus bagian mana lagi? Kalau yang ini, Kalau yang ini kurang paham. oke. Oke, saya ulangi ya Mbak Bella ya, Mbak Bella Novela. Nah, jadi Mbak Bella, eh, pendapatan dan juga beban itu sebenarnya sama. Kalau Mbak Bella itu udah paham pendapatan, pasti sebenarnya Mbak Bella itu udah paham beban juga. Nah, contohnya saya ulangi lagi ya. Di sini ada XYZ Company, merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis konsultasi IT. XYZ itu menyewa kantor dengan biaya sewa bulanan sebesar 5.000. Nah, jadi teman-teman ada perusahaan XYZ Company, ceritanya ada perusahaan nih, perusahaan XYZ. Nah, dia itu butuh yang namanya kantor untuk kegiatan operasionalnya. Nah, karena dia itu belum memiliki kantor, maka XYZ ini melakukan sewa kantor, teman-teman. Nah, ketika suatu perusahaan itu melakukan kegiatan menyewa kantor, pastinya itu kan sama aja kayak kejadian ekonomi, termasuk kejadian ekonomi, di mana kejadian ekonomi itu harus dicatat di laporan keuangan, di dalam jurnal gitu Mbak Bella. Nah, menyewa kantor dengan biaya sewa bulanan sebesar $5.000 itu harus dan wajib dicatat oleh XYZ Company. Nah, bedanya yang perlu dipikirkan oleh kita yaitu XYZ Company ini menggunakan metode akrual atau metode kas. Nah, kayak gitu. Paham ya dari sini Mbak Bella ya? Paham, Bu. Cukup Oke. paham. Oke. Nah, pada tanggal 1 Mei, XYZ Company itu menggunakan kantor tersebut untuk berbagai kegiatan bisnisnya. Jadi, dari tanggal 1 Mei ini Mbak Bella dan teman-teman yang lain, XYZ ini sudah beroperasi di dalam kantor tersebut, kantor yang sudah disewa. Nah, pertanyaannya, kegiatan atau kejadian ekonomi sewa menyewa ini itu dicatat kapan? Apakah dicatat pada saat kejadian sewa menyewa atau di saat kas itu dibayarkan oleh XYZ? Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari metode akrual, jadi beban diakui pada akhir bulan Mei. Meskipun XYZ Company belum membayar sewa untuk bulan Mei. Nah, ceritanya Mbak Bella, perusahaan XYZ ini kan udah menempati kantor itu pada tanggal 1 Mei itu. Nah, sampai tanggal 30 Mei pun itu dia belum membayar. Nah, kira-kira pada saat pencatatan laporan keuangan, sewa menyewa ini itu dicatat gak sih? Kayak gitu kan? Nah, ketika kita lihat di metode akrual, ketika kita menggunakan metode akrual, kegiatan sewa menyewa tersebut tetap dicatat meskipun XYZ itu belum membayar. Nah, pencatatannya kayak gimana? Jadi pencatatannya yaitu beban sewa terhadap utang. Kayak gitu. Nah, soalnya apa ke utang? Soalnya kan XYZ sudah menempati, tapi belum membayar. Nah, kayak gitu. Jadi beban sewa terhadap utang dulu. Kayak gitu. Nah, berbeda dengan metode kas. Beban diakui ketika XYZ Company itu membayar beban tersebut. Nah, sudah diketahui tadi XYZ itu menempati tanggal 1 Mei itu. Sampai tanggal 30 Mei ternyata belum dibayar. Nah, pada akhirnya bulan selanjutnya yaitu bulan Juni yaitu tanggal 5, XYZ baru membayar. Nah, ketika XYZ itu menggunakan metode kas, maka pembayaran itu bukan dilakukan pada akhir bulan, tapi dilakukan pada tanggal 5 tersebut. Kayak gitu. Soalnya apa? Soalnya pada tanggal 5 tersebut, XYZ melakukan pembayaran.
Ya, tulisannya atau jurnalnya yaitu beban sewa pada kas. Kayak gitu, Mbak Bella. Gimana? Ada pencerahan sedikit? Ya, Bu, ada. Oke, oke. Cukup, Mbak Bella. Gimana? Cukup, Bu. Cukup paham. Terima kasih. Oke, oke. Sama-sama, Mbak Bella. Nah, yang lainnya, teman-teman. Oke, kalau begitu, teman-teman, ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam ya. Nah, karena teman-teman FYI aja dari apa ini dari prodi itu memang diwajibkan untuk memberikan tugas secara individu itu minimal 3 kali teman-teman, minimal tuh minimal 3 kali. Nah, teman-teman kan udah satu tuh kemarin. Nah, sekarang jadinya teman-teman untuk 1 jam sisanya itu silahkan teman-teman mengajarkan tugas dari saya. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman, saya kasih tugas biar lebih paham juga. Sret. Nah, ini tugasnya teman-teman. Silahkan di screenshot, silahkan di foto. Oke, nah ini kan masih jam 8 ya teman-teman ya. Kita selesai jam 9. Nah, eh, enaknya gimana ya? Enaknya teman-teman close Zoom gimana? Close Zoom, terus silahkan dikerjakan. Nah, nanti saya standby. Oh, Pak Ical nggak ada WA grup ya? Khusus kelas ini. Teori akuntansi maksudnya. Untuk khusus kelas gak ada, Bu. Oh, Tapi nggak ada kita ya? ada grup bersama, grup Heeh. pengumuman sama grup khusus transferan. Oh, gitu-gitu. Oke, oke, oke. Gini aja deh. Teman-teman kan sekarang jam 8 sampai jam 9 mengerjakan ya. Kalau teman-teman ada yang kurang paham terkait dengan tugasnya, silahkan chat WA saya aja nggak apa-apa sampai jam 9. Kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kasih nomor saya di sini. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, silahkan chat WA. Jadi nanti Zoom-nya kita akhiri jam 8. Silahkan dilihat di kolom chat, itu nomor saya. Kalau misalkan sekiranya ada teman-teman yang kurang paham atau perlu dijelaskan lagi, atau dalam pengerjaan soal ada yang susah, silahkan ngechat saya nggak apa-apa. Tapi saya kasih waktu sampai jam 9 malam ini, teman-teman. Gitu ya. Maaf, Bu, tadi ngumpulinnya gimana, Bu? Jadi, Ngumpulinnya belum saya jelaskan, Mbak Cantika. Ngumpulinnya sama kayak tugas yang kemarin ya, Mbak ya. Jadi sama sistematikanya nanti kita kumpulkan di Google Classroom maksimal H-1 kayak kemarin persis. Terus dicatat, dikerjakan dalam bentuk PDF ya Mbak ya. Dikumpulkan dalam bentuk PDF, sorry. berarti jadinya ngumpulinnya minggu depan. Iya, tapi nggak apa-apa teman-teman bisa nyicil mulai sekarang begitu. Kayak gitu. Soalnya kan saya paham sih teman-teman pasti butuh butuh merenung, butuh memikirkan terlebih dahulu apa sih maksudnya historic cost dan kawan-kawan ini. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman saya kasih waktu untuk memahami jam 8 sampai jam 9. Kalau sekiranya ada yang pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan ke saya. Kayak gitu. Untuk tugasnya saya kasih kelonggaran dikumpulkan H-1. Kayak gitu Mbak Cantika. Gimana? Oke. Teman-teman yang lain sudah di foto? Sudah ya? Tes. Sudah, Bu. Oke, oke. Ada yang bertanya atau tidak sebelum Zoom kita Nanti jam tutup? 9 join lagi, Bu. Kenapa? Enggak, Nanti tidak jam usah. 9 apa join lagi apa nggak perlu? Enggak Oh, usah guys. nggak usah, nggak apa-apa, Mbak. Heeh. Jadi teman-teman jam 8 sampai 9 bisa baca-baca dulu, bisa mulai mengerjakan. Kalau yang udah paham nggak apa-apa. Bisa mulai searching-searching. Nah, bisa dikerjakan. Nah, dikumpulin jam 9 hari ini pun sangat baik sekali, teman-teman. Sangat rajin sekali. Nggak apa-apa, sangat baik banget. Nggak harus H-1. 15 menit kemudian mengumpulkan nggak apa-apa. Nanti Pak Ica langsung membuka itu ya, Pak ya. Google Classroom. Siapa tahu Mbak Cantika mau ngumpulin 10 menit lagi. Atau Mbak Atau, Ferdita. atau ada yang sudah Oh ya, tidak. apa yang sudah selesai? Sudah, Bu, dalam Oh, angan-angan. sudah. Dalam angan-angan. Oke, oke. Gitu ya, teman-teman ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu. Saya, Bu.
Oke, Mbak Angga, Mas Angga gimana, Mas? Ada artikel atau semacam e-book untuk teori-teori yang tadi dikirimkan oleh Bu ini. Oh, gitu. Sebenarnya kalau Mas Angga itu mencari mencari di internet itu sangat banyak sekali, Mas. Tadi sudah saya cek ya terkait dengan jurnal-jurnal terkait dengan biaya historical dan kawan-kawan. Nah, itu ada nanti Mas Angga bisa cari-cari. Nanti saya juga kasih ya lewat Google Classroom ya. Baik, terima kasih Oke. Bu. Nanti saya carikan teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, sepertinya sudah Kak Ical. Teman-teman sudah sangat paham dan sudah memahami ini. Oke, oke. Silahkan Pak Ical, saya kembalikan ke Pak Ical. Wah, seneng Bapak Ibu ya. Jam 8 sudah selesai kelas. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya untuk tugasnya. Gampang kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum diakhiri, saya cuma ingin mereminder aja sih definisi akuntansi. Definisi akuntansi secara formal kegiatan yang dilandasi oleh konsep kesatuan usaha atau bisnis atau accounting entity konsep yang memandang perusahaan sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri terpisah dari pemilik. Perusahaan menjadi subjek hukum. Elemen-elemen statement keuangan ada aset, kewajiban, ekuitas, investasi, prep, pendapatan, biaya, untung dan rugi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama kepada Ibu Setia yang sudah meluangkan waktunya dan menyampaikan materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tugasnya dikerjakan. Untuk Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas sebelumnya, tetap bisa mengumpulkan, cuman nanti nilainya agak berbeda ya Bu, sama yang on time. Baik, kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi selamat wabarakatuh. Selamat malam malam. Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Selamat Kasih, Bu. mengerjakan. Terima kasih, Bu. Iya.